Mbak. Halo guys, welcome back to my channel, ARF Performance. Oke, kali ini di konten kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja kita. Berbagi pengalaman yang gue tahu sekalian. Apa ya, ini dasar banget jadi sebenarnya. Gue pengen ngejelasin tentang helm. Jadi kan gue Kang Helm nih. Gue pengen jelasin tentang anatomi helm. Oke. Jadi kebetulan banget gue punya helm yang udah setengah gini nih jadi nih. Tuh ya kan. Jadi ini adalah Shoei X9. Gue dapat dari Jepang waktu itu. Emang keadaannya udah kebelah gini, bukan gue yang ngebelah. Oke, langsung aja kita masuk ya. Tentang anatomi helm ini. Yang pertama dari helm tuh apa sih? Yang paling utamanya, yang paling pentingnya itu adalah ini. Bahasa Indonesianya adalah batok nih ya. Jadi lapisan paling luar nih yang keras. Kalau bahasa internasionalnya itu adalah outer shell. Kita biasa sebut juga shell atau batok helm. Jadi batok helm ini terbagi ke dalam beberapa bahan. Jadi sesuai helmnya. Dan sesuai harganya juga. Jadi misalkan batok helm yang paling mahal itu mungkin ada di Arai RX7 SRC atau Arai GP6 RC karena bahannya dia outer shell-nya pakai bahan namanya SRC, jadi Super Racing Carbon. Jadi dia karbon premium yang udah dilaminasi pakai resin sedemikian rupa, jadilah nih satu batok yang paling mahal itu. Jadi selain karbon, bahan outer shell yang lain juga adalah seperti ini, Shoei X9 atau tipe Arai semuanya, tipe Shoei semuanya itu adalah fiberglass. Nah, jadi tapi fiberglassnya Arai Shoei itu bukan fiber gitu doang, dia banyak lapisan-lapisannya. Jadi kalau kalian lihat, gue juga punya Arai ini, batoknya. Nih. Jadi kalau kalian lihat isi shell outernya Arai, kayak ada garis-garisnya gitu kan. Jadi ini beberapa multi layer bahan fiber terus diresin ulang sama Arainya. Jadi sehingga menghasilkan shell yang sangat kuat. Dan gue rasa semua merek helm akan fokus untuk pengembangan helm tuh ya di kekuatan shell ya, karena standarisasinya misalnya Snell atau ECE itu akan naik setiap tahunnya setahu gue sih. Jadi kan yang dites misalkan yang dijatuhin alat tuh kekuatan shell-nya seberapa kuatnya, dijatuhin sampai berapa kilo alatnya gitu loh. Shell ini juga ngalamin perubahan teknologi karena dia memakai wind tunnel test. Jadi kalau di balap MotoGP itu untuk aerodinamis. Jadi makanya bentuk shell tuh akan berbeda setiap tahunnya karena untuk aerodinamisnya juga, karena dites pakai di laboratorium pakai tes angin gitu aerodinamis. Oke. Dan untuk bahan shell yang paling murah biasanya adalah termoplastik. Itu bisa kita temukan di kalau di helm lokal di KYT yang bawah seperti Kyoto atau apa lagi, TT Course, di AGV itu ada K3, K-Series. Di apa lagi ya? Kalau Arai Shoei itu nggak ngeluarin dia. Tipe untuk yang tipe bawahnya tuh yang pakai termoplastik dia nggak ngeluarin. Oke, masuk ke bagian kedua. Itu adalah ini. Ini yang kita biasa sebut orang lokal Indonesia nyebutnya ini adalah styrofoam. Jadi kalau bahasa internasionalnya ini adalah EPS, yang artinya adalah expanded polystyrene. Jadi E expanded, PS itu polystyrene. Jadi ya bahasa kita styrofoam. Ini adalah bahasa internasionalnya juga impact absorption system. Jadi kenapa absorption? Karena dia emang ini adalah teknologi untuk meredam benturan dalam helm. Ketika lo crash, ini jadi dia bisa main kayak shock gitu. Jadi namanya absorb. Karena dia pas kita crash, ini akan dia
kayak masuk gitu nih kalau kalian lihat nih, didetailin nih. Kalau gue tekan, zek, tuh kayak masuk gitu dia. Jadi tuh yang ngelindungin kepala kita, otak kita supaya nggak terjadi geger otak atau lain sebagainya. Oke, udah masuk ke bagian kedua tadi ya. Banyak orang tuh keliru nama. Ya wajar sih ngomongnya styrofoamnya, atau kadang yang sering salah tuh ini. Shell sama snail, itu bingung mereka. Kadang ditanya, snailnya size apa om? Gue bilang, snail kan standarisasinya om. Kok jadi ditanya size-nya? Yang harusnya ditanya kan shell-nya size apa gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, oke? Terus, bagian part lainnya, kita bisa lihat mungkin ini ya, visor. Jadi namanya biasa disebut juga kalau di luar negeri itu shield. Shield ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Kalau yang Arai Shui gunain itu bahannya kalau nggak salah polikarbonat deh. Dan itu yang paling aman sampai saat ini. Kenapa? Jadi, gue jelasin. Kenapa aman? Karena bahan polikarbonat Arai Shui itu bisa ditekuk sampai lurus kayak gini nih. Tuh. Ya. Kenapa bisa sampai kayak gini? Selentur ini dibuat. Yang Shui juga sama. Bisa sampai lurus juga dia. Tuh. Tujuannya adalah supaya ketika lu crash, dia nggak jadi serpihan kaca yang bahaya buat nusuk bagian mata atau bagian muka kita. Oke, sekarang udah selesai. Ini adalah visor. Yang bisa gue jelasin yang lain lagi adalah ini, tali. Atau namanya chain strap. Makanya kalau di Arai namanya yang covernya itu yang kulit biasa rontok, namanya chain strap cover. Jadi namanya banyak nih deh. Oke, tali ini juga terbagi ke beberapa fitur. Yang paling safety untuk saat ini adalah double D ring. Jadi kenapa double D ya? Emang kayak bentuknya kayak D, masuk diikat gitu. Jadi ketika crash dia bakalan bener-bener ngikat, nggak bakal lepas ini helm dari kepala kita. Di bawahnya double D mungkin ada microlock system. Biasanya itu di helm-helm untuk city ride, seperti kalau di Shui itu ada GT Air, apa lagi ya? Ya pokoknya itulah. Kalau di Itali itu banyak helm-helm yang pasti pakai microlock tuh, Nolan, N43. Kebanyakan emang helm city ride pakainya microlock. Alasannya karena gampang copot pasangnya. Dan yang lucunya lagi nih, kalau di Jepang, gue kan main helm second dari Jepang ya. Orang Jepang saking nggak mau ribetnya ngiket tali double D, banyak loh yang jual aksesorisnya supaya bisa jadi microlock. Jadi ini dilipat, dibikin microlock satu. Yang di sini ceklekannya ada juga. Jadi mereka tinggal ceklek doang. Jadi orang Jepang juga banyak mungkin yang nggak ngerti anti ribet-ribet klub. Oke, masuk lagi ke bagian berikutnya. Gue bahas tentang mungkin ventilasi ya. Jadi ventilation system. Kalau yang depan biasanya itu namanya adalah intake, yang belakang adalah exhaust system. Jadi kenapa? Ini helm ini termasuk bagian dari wind tunnel test juga. Jadi dia masuk dari sini, ngademin di dalam, keluar lagi lewat belakang. Begitu juga yang bawah dari mount fan, masuk keluar lagi dari side fan exhaust system ini. Oke, yang berikutnya, karena ini nggak ada interior, gue pengen bahas anatomi berikutnya adalah tentang interior. Jadi interior terbagi ke beberapa bagian. Misalnya, busa pipi, atau yang biasa disebut ini adalah cheek pad. Oke, ini namanya cheek pad alias busa pipi. Tebal busa pipi itu di beberapa tipe helm beda-beda size, beda tebal busanya juga. Jadi mengikuti size tersebut. Misalkan kalau Arai size S, tebal busa pipi 20, size M, tebal busa pipi juga 20. Loh kok sama? Banyak juga nih yang keliru kayak gitu masalah itu. Karena kalian harus tahu, karena Arai itu dia multiple shell size beda-beda. Jadi kalau kalian shell size S sama shell size M beda, karena shell size M dia lebih gede. Jadi interiornya
sama. Begitu juga di Shoei. Shoei kadang tuh tebal busa chick padnya 35 mili, hampir di setiap size. Shoei itu lebih antik lagi nggak salah deh. Jadi kalau Arai itu per 2 ukuran, jadi kalau Arai XS sama S itu satu ukuran shell, M sama L satu ukuran shell, XL double XL satu ukuran shell. Di Shoei itu kalau nggak salah dia M sama L aja beda shell size-nya. Jadi tabel busa pipinya juga kadang sama. Jadi yang ngebedain cuman shell size-nya. Oke, bagian berikut dari interior adalah ini yang biasa kita sebut crown pad atau crown liner atau center pad, namanya beda-beda ya. Ini juga mengalami perkembangan zaman, makin canggih, makin oke. Jadi kalau kalian lihat tertera di sini misalkan size M 10 mili tebelnya crown-nya ini. Itu bisa di-adjust juga. Jadi ada interior yang bisa kita cabut supaya kalau ketebelan kita bisa cabut. Begitu juga di chick pad-nya ada lapisan yang bisa kita cabut. Di Shoei juga sama, dieksportin seperti itu. Terus bagian interior berikutnya misalkan, jadi kalau kalian tadi tahu talinya double D ini namanya chin strap, ini adalah namanya chin strap cover. Jadi ini dia covernya tali double D itu, cover chin strap namanya. Oke, berikutnya ada juga, nah ini tapi setiap helm beda-beda ya. Kalau di Arai itu kan ini namanya neck roll. Jadi yang gue bilang tadi setiap helm tuh beda-beda. Jadi kalau Shoei neck roll-nya itu nyambung dia di chick pad. Jadi kayak udah chick pad include neck roll gitu sama lapisan bagian lehernya. Oke, aksesoris lain yang mungkin kalian perlu tahu, ini namanya nose guard atau namanya kalau di bule itu breath guard. Jadi yang biasa di sini ya, kayak buat di hidung gitu. Oke, gua rasa udah cukup ya penjelasan tentang anatomi helm. Kurang lebihnya gitu kalau mau didetailin tiap helm per satu helm mungkin beda-beda. Misalkan kalau IPS mount fan-nya Arai ada di depan sendiri. Nah kalau di Shoei itu dia nyambung IPS-nya sampai ke pipi. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang pengen didiskusiin silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel IRF Performance. Sampai ketemu di video berikutnya.